Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Siang Pak, Alhamdulillah Siang, sehat Pak. dan masih puasa. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Insya Allah Pak. Iya. Gimana cuacanya di sana? Panas? Panas, Pak. Panas, Pak. Ya panas Yo. Pak. Sama di Linggau juga cuacanya panas bedengkang ini kata orang Palembang. Iya. Ini kamu posisinya di mana? Di Lahat atau di mana? Beda-beda Pak. Ada yang di Pagar Alam ya? Maksudnya Zoom, situasi Zoom sekarang. Ya kan kalian kan selama Latsar ini, yang daring ini sebenarnya kalian itu dibebas tugaskan. Jadi bisa saja kalian daringnya bisa dari rumah, mungkin yang dari Pagar Alam, tinggal di Pagar Alam, mungkin dari Pagar Alam, mungkin kan? Atau ada yang dari Morenim. Ini semuanya tinggal di Lahat ini. Enggak. Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Di dusun ya. Di dusun ya. Iya Iya. Pak. Ya kalau cak itu kita kenalan baik dulu lah biar ini ya kita kenalan nanti biar tahu tempatnya. Baik. Nah, jadi ketemu dengan saya oh enggak apa-apa buka baik topinya. Enggak apa-apa buka baik topinya. Nah, sudah kan pemeriksaan. Iya, aman-aman buka baik topinya. Ya. Oke. Ketemu dengan saya Alam Syahril atau bisa juga dipanggil Coach ya, Coach Aril. Ya, di mana saya akan membersamai kalian di pembelajaran agenda ketiga ya. Jadi untuk agenda ketiga ini nanti saya akan membersamai kalian selama 2 hari ya. Hari ke-8 dan hari ke-9. Kalian kemarin juga sudah belajar agenda kedua ya. Kalau boleh tahu dengan siapa kemarin agenda kedua? Dengan Bapak dengan Ibu Dwi Handayani. Kusdumi Handayani. Bu Dwi, Coach Dwi ya. Kalau yang satu, Bu Milda. Dengan Iya. Milda Pak. Bu Mil ya. Ya, Bu Mil kan? Ya, bukan Ibu Hamil ya, Bu Milda gitu. Oke. Nah, kalau ketiga dengan saya, nanti keempat setelah saya siapa yang masuk? Pak Pak, Pelindung. Bapak Pak Perlindungan. Perlindungan ya. Dan itu nanti akan berperan sebagai coach. Nah, yang keempat nanti akan berperan sebagai coach ya. Baik. Ya, saya seorang Widya Iswara itu yang PNS yang diberikan tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih ya. Baik itu pelatihan ASN maupun non ASN gitu ya. Ya guru lah kalau gurunya PNS lah gitu ya. Kalau di sekolah kan guru kan, kalau di kuliah dosen ya. Kalau kami ini gurunya PNS gitu. Oke, baik. Saya mulai dari WI itu tadi tahun 2009. Sudah lahir kalian ya? Udah ya? Ya. 2000 2009, tapi dari PNS-nya dari tahun 94 ya. Sebelumnya I am an English teacher at Vocational High School. Sebelumnya saya seorang guru bahasa Inggris ya. Jadi yang rombongan WI yang ada di Lubuk Linggau ini sekarang ada 10, cuma saya sendiri yang basicnya guru ya. Pak Parlindungan itu orang struktural, Bu Tuti orang struktural gitu. Ya. Kemudian Bu Milda orang struktural dari struktural, kalau Bu Dwi dia formasi CPNS-nya sudah WI. Ya, jadi diikut tes CPNS formasinya sudah WI untuk formasi menduduki jabatan formasi WI gitu. Ya. Oke, kalau saya sebelumnya seorang guru bahasa Inggris ya. Baik. Itu saja perkenalan dari saya. Saya tinggal di Lubuk Linggau, tapi kalau dilihat dari asal daerah, saya berasal dari Ogan Ilir, ya, Ogan Ilir. Di apa ya, dekat Palembang Coret lah gitu. Tahu Palembang Coret? Udah Palembang ya, ada coretan itu. Nah, kesannya lagi gitu. Kalau kamu kalau kamu ke arah, misal kamu ada ke arah Kayagung atau mau ke arah Simpang Timbangan gitu kan, Timbangan itu Indralaya, kan ada Palembang Coret. Nah, saya agak sana lagi. Oke, baik itu sedikit perkenalan dari saya. Sekarang silakan kalian perkenalkan singkat saja ya nama, kemudian unit kerjanya dan sebagai apa jabatannya ya. Oke, kita mulai dari ketua kelompok di sini siapa? Saya, Hendra ya. Oke, Pak. silakan Hendra.
Ya, izin Pak, kenalkan nama saya Hendra Apriansa, instansi dari Puskesmas Tanjung Sakti, Jabatan Sanitasi Lingkungan Terampil. Oh, Puskesmas Tanjung Sakti. Oh, baru kemarin, baru tadi saya masuk ke ini, ke kelompoknya Ririn. Tanjung Sakti kan? Ada Jawa, ya? Ririn, bukan? Ririn. Puskesmas Mungkin Tanjung Tanjung Sakti. Sakti yang Kumu, Pak. Dia ada dua kecamatan. Oh, oke. Ada Oh, Bumi, ada bukan dia Kumu. Pajar Bulan. Jauh ya? Jauh, Pak. Ya, oke. Tanjung Sakti. Sebagai apa? Sanitarian ya, Hen ya? Sanitarian, Pak. Oke, sanitarian. Hendra orang Pagar Alam ya, atau orang mana? Orang Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu. Oh ya, kalau ini dekat ya, selatan dekat Pagar Alam kan, Bengkulu Selatan kan? Iya, Pak. Bengkulu Selatan, Pak. Oke, mana ya? Mana, Pak? Oke, ya. Oke. Hendra, danau apa yang paling lucu, Hendra? Apa, Danau Pak? yang paling lucu apa? Danau yang paling lucu itu apa, Hendra? Ada yang paling lucu. Danau yang paling lucu apa? Kan orang-orang mana kan bilangnya au kan, danau yang paling lucu apa? Jawabannya itu Danau Kasinau Indrau. Oh, Kan kan kalau kalau bahasa mana itu kan pakai au yang dia pakai kan? au, ya, Pak. Ya, kemana Eh, kemanau gitu ya. Manau, gitu, Pak. Ya, Kan? Ya, kemanau kemana kan? Manau. Ya, jadi kalau danau apa yang lucu itu tadi, Oh, Danau Kasinau Danau Indrau. Kasinau Indrau. Iya, oke, oke, thank you Indra. Ya, Next, Pak. Ya, Pak. sebelahnya ada Elvira. Elvira, Nah, izin Coach, perkenalkan nama saya Elvira Eka Agustina, unit kerja di UPT Puskesmas Merapi 2 sebagai perawat terampil. oh perawat ya. Iya, Merapi 2 di kecamatan apa itu, Vin? Elvira? Merapi, Pak. Merapi Merapi. Barat. Oh, Merapi Barat. Kan Merapi kan banyak kan, ada Merapi Selatan gitu. Iya, Ada Pak. Merapi apa lagi itu? Merapi Merapi Timur. Merapi Timur ya gitu. Oh, kamu Merapi Baratnya ya. Iya, Pak. Oke. Jadi dengan Hendra dari ujung ke ujung. Ya kan? Iya, Jawa, Iya. Pak. Iya. Kalau Elvira kalau dari Palembang itu kita ada ke Lahat disambut oleh Elvira, kalau kita mau pulang dilepas oleh Hendra ya. Didada-dade oleh Hendra ya. Kalau kami mau dari Palembang misalnya mau ke ini, ke Linggau lewat Pagar Alam misalnya seperti itu. Ya. Oke, thank you. Next ada Ririn. Ririn gimana Rin? Asalnya Rin. Izin Coach, Hmm. perkenalkan nama saya Ririn Repani Agustin, unit kerja saya dari RSUD Kabupaten Lahat sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Oh, di Pranata Laboratorium ya. Iya, Oke, Coach. di RSUD. RSUD apa namanya itu, Rin? RSUD Lahat, Coach. Biasanya ada nama kan kayak di Linggau kan RSUD-nya Siti Aisyah gitu. Di Musirawas itu Dokter Sabirin gitu. Kalau di Iya, Mariana khusus itu Lahat. Rabain. Oh, belum ada ya? Iya, nggak ada, Coach. Cuma Oke. Rumah Sakit Umum Daerah Masih ada. Lahat. Oke ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti nama RSUD-nya Hendra Apriansa ya. Iya, RSUD apa? RSUD Hendra Apriansa gitu ya. Iya. Sebagai apa tadi Rin? Tenaga laboratorium ya? Iya, sebagai Pranata Oke. Laboratorium. Pranata Laboratorium. Oke, thank you Rin. Next ada Rizka Dindasari. Izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan Hmm. nama saya Rizka Dindasari, unit kerja UPT Puskesmas Pajar Bulan dengan jabatan Bidan Terampil. Oh ya, Pajar Bulan yang saya bilang tadi ya. Oke. Oke. Jadi kalau sekarang, kalau kamu mau ke bulan, tidak perlu jauh-jauh lagi. Tidak perlu naik roket. Mainlah ke tempat Rizka. Nyampe kamu ke bulan ya. Iya. Kalau kamu mau ke bintang, juga nggak usah repot-repot lagi kalau mau ke bintang. Mau nggak saya kasih resep gimana caranya supaya bisa ke bintang? Ya, kepala kamu benturkan ke dinding, nanti muncul bintang di kepala puter-puter. Nah, sampailah di bintang. Iya kan? Oke. Next, Rizka, Pajar Bulan. Itu di Tanjung Sakti juga ya, Rizka ya? Ya, Rizka. Jauh dari Tanjung Sakti. Jauh. Jauh. Oke. Kok suaramu kecil sekali, Kak? Ada apa ini? Oke, oke, thank you. Next, Herian. Herian? Baik, nama saya Herian Oktan Taputra, instansi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, jabatan operator layanan kesehatan. Operator layanan kesehatan. Oh, sama dengan Alfi ya? Ya, Ah, saya
Ya. Alfi saya coachnya itu. Yang di Oh angkatan iya. 5 ya. Tapi beda bidang ya, Herian ya. Iya. Beda Iya. bidang. Iya. Iya. Mm-mm. Iya. Kalau Alfi terus ada berapa orang yang bimbing saya dari Dinkes? Tiga, dua nggak salah. Satu lagi siapa lupa saya namanya cewek. Nah itu dia di kesehatan juga. Dia bagian penerima laporan-laporan itu. Oke, oke, thank you Iya. Herian. Next ada Dwi Yunistia. Izin coach memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Yunistia, asal Hmm, unit kerja UPT Puskesmas Tanjung Tebat, jabatan sebagai bidan terampil. Tanjung Tebat ya. Di mana itu? Di ini ya. Antara Lahat Pagar Alam ya. Iya, Pak. Tanjung Tebat. Dekat pagar gunung gitu ya. Siap, coach. Oke. Oke, ngomong-ngomong pagar gunung lagi ingat lemangnya itu yang pinggir-pinggir jalan itu ya, Dwi ya. Iya. Siap, coach. Oke, next Rina. Rina, Izin perkenalkan, Coach. Nama saya Rina Dianasari, asalnya dari unit kerja di UPT Puskesmas Golden Gate Borneo di mana itu Golden untuk Gate? tenaga sanitasi lingkungan terampil di Merapi Timur. Oh, Merapi juga. Oke, 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 oke. Ada berapa sih Rin Merapi itu? Merapi Timur, Merapi Selatan. Sama Merapi Barat. Oh, tiga cuma. Oke, kalau siapa tadi? Vira ya, di Merapi tadi ya? Merapi Iya, Pak. Barat. Merapi Iya, Pak. Barat ya. Kalau Rina? Merapi Timur. Merapi Timur. Kemarin saya masuk di eh angkatan ini lah kalau nggak salah, angkatan 7 ini kalau nggak salah. Ada yang dari Merapi Nur Laila namanya. Merapi apa itu? Nah, angkatan berapa? 5 atau nggak salah angkatan ini lah, angkatan 9, angkatan 9. Angkatan 9 saya masuk rombongan itu. Ada katanya dia Merapi juga, ya. Nama tempatnya Perangai katanya. Oh, Merapi Selatan. Silakan, Oh, Pak. Merapi Selatan itu. Iya. Mm-mm. Saya bilang gimana perangainya orang sana gitu. Iya. Ternyata katanya dekat sekolah gajah, katanya dekat tempat gajah itu ya. Oh. Oke, baik, thank you Rina. Rina tadi Sama-sama. sebagai apa Rin? Tenaga sanitasi lingkungan Oh, terampil. sanitarian sama kayak Hendra ya, Ya, sanitarian ya. Coach. Oke, next ada Sarah. Izin, Coach. Nama saya Sarah Nadila, unit Mm-mm. Puskesmas Muara 3, sebagai perawat terampil. Oh, apa? Puskesmas mana, Sar? Puskesmas Muara 3, Mula Ulu Lahat. Oh, oke, oke. Banyak ya, biasanya muara 2, ini muaranya ada 3 ya. Iya, ada Iya, Coach Muara 3. iya. Oke, next ada Dina. Izin Coach, perkenalkan nama saya Dina Fadila, asal instansi dari RSUD Lahat, formasi tenaga sanitarian terampil, asal daerah dari Linggau, Coach. Dina, ya, mobil baru ya Din ya? Kenapa? Mobil baru ya? Enggak. Enggak ya? Karena kalau mobil baru itu biasanya suaranya nyaris tak terdengar. Oh, Suaramu kecil sekali kayak mobil baru. Nyaris tak Coach. terdengar, nggak ada suaranya. Ulang lagi. Oke. Dari mana tadi Din? Dari RSUD Lahat. Nggak kedengar juga Din. Ya, mungkin. Tapi yang si Sarah tadi jelas suaranya. Coba kita tes. Anggun, coba Anggun. Izin memperkenalkan diri, Coach. Perkenalkan, nama saya Anggun Nabila, Mm-mm. asal instansi PT Puskesmas Saungnaga, Kecamatan Kikim Barat, formasi jabatan terapis gigi dan mulut terampil, asal daerahnya Tebing Tinggi 4 Lawang. Oh, dekat kan sama Naga Pik Tinggi kan? Dekat, Coach. Oke, ya, 35 menit. Sudah ini belum kamu? Itu di kampus Kemas. Sudah ada belum nomor damkar? Nomor damkar ada enggak di sana? Di puskesmas kamu ada enggak? Dicatat belum? Dicatat itu. Suatu saat naga mengeluarkan api kan kebakaran Oh, nanti. Makanya harus siap-siap.
Katanya tempatmu saung naga. Naga tuh kan ada apinya biasanya kan, yang ngeluarin api kan. Nah, kalau naga apinya keluar, nah siap-siap kamu telepon damkar ya. Ya, banyak ini Latsar nih yang ini. Ada satu bimbingan saya, Latsar Ferry Kurniawan namanya, orang orang itu, orang damkar itu, yang sekarang angkatan 5, lagi sekarang bimbingan, besok bimbingan kedua. Itu orang damkar. Iya, dicatat yang Gun, siap-siap Gun, ya. Iya, kita enggak tahu kan tanah Siap, gonyon. Coach. Iya. Nagonya itu enggak pemberi tahun lagi dia, Gun. Kalau nak ngeluarkan asap itu, Gun. Nak ngeluarkan api dari mulutnya itu. Oke. Kalau Dina tadi dari mana, Din? Coba, Din. Tes suara, Din. Halo Coach, Sudah, bagus. Hmm, perkenalkan lagi Coach, nama saya Dina boleh. Fadila, asal instansi dari RSUD Lahat, Oh, sama. Jabatan Sanitarian, asal Oh. daerahnya dari Lubuk Linggau. Nah, Wong Linggau ya? Asli Wong Linggau kau. Iya, Daerah mana? di Megang, Kenanga 1. Megang apa? Megang. Kenanga Pelintas. Oh, ya Megang itu kan banyak Megang Ujung apa. Megang, Megang ya. Kenanga 1. Tidak, bukan Megang Ujung, Coach. Megang dekat pagi sore. Oh, di situ di Ulak Hmm, Surung ya. Kak, Cocok. Iya, Coach. Iyalah rumah makan pagi sore Ulak Surung kan. Situnya lagi tapi Kenanga 1. Oh, Kenanga Iya, 1. Lintas ya. atau Lintas. lintas. Oke, kalau di sini bilangnya Kenanga 1 lintas itu Lubuk Senalang. Ya, tapi belum nyampe Senalang, Oh, masih belum sampai Kenanga. Senalang. Mm-mm. Oke. Asli Wong Linggau kok. Iya, Coach. Oh, gitu. Nah, kalau mau belajar bahasa Linggau, belajarlah dengan Dina ya. Ya. Bahasa Linggau itu disingkat-singkat ya. Iya. Minum kopi dulu, nom pidai. Nah, minum kopi kudai, minum kopi kudai, nom pidai. Ya dak, Din ya? Iya, Din. Iya, Coach. Iya. Iya. Mau kemana? Nak kemana nggak? Nak aneh nggak? Nak aneh itu mau kemana? Maksudnya nak kemana? Nah, itu. Oke, nanti kalian ke Linggau nanti ya. Oke, kalau Dina pulang kampung jadinya. Baik, terima kasih perkenalannya. Sekarang kita lanjutkan ke materi ya. Kita singkat saja materinya ya. Oke, enggak usah lama-lama kita ya. Jangan nunggu lama-lama ya. Nanti kalau lama-lama diambil orang gitu. Jadi jangan tunggu lama-lama kita. Harus segera istirahat ya. Kalau lama-lama nanti diambil orang kan. Iya. Sebentar, saya buka dulu filenya. Ya, jadi kalau materi saya ini singkat sih sebenarnya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, ya agenda pembelajaran kita dua. Yang pertama itu overview materi agenda ketiga. Kemudian selanjutnya penjelasan tugas asinkronus, ya. Jadi kita belajarnya itu 2 hari, hari ke-8 dan hari ke-9, di mana ada 2 jenis pembelajaran, pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus, ya. Kalau pembelajaran sinkronus itu pembelajaran yang ada tatap muka antara fasilitator atau tutor dengan peserta. Sedangkan pembelajaran asinkronus itu tidak ada tidak ada tatap muka, ya. Tidak ada tatap muka secara virtual. Oke, ya itu. Nah, untuk pembelajaran kita ini, agenda ketiga ini, pembelajaran sinkronus kita 2 hari, ya, hari ke-8 dan hari ke-9. Hari 8 sekitar 2 jam pelatihan, kemudian hari ke-9 sekitar 3 jam pelatihan. Nah, ini nama agenda kita, ya. Nama agenda kita, agenda ketiga, kedudukan dan peran PNS, kedudukan dan peran PNS, gitu ya. Kalau agenda pertama kemarin apa? Apa nama agenda pertama kemarin? Sikap, perilaku, bela negara. Oke, kalau agenda kedua, nilai dasar PNS. Ini agenda ketiga namanya kedudukan dan peran PNS. Oke, baik kita lanjutkan. Amanah apa yang dibawa oleh agenda ketiga ini? Bisa dilihat ya bahan tayangnya ya? Kelihatan? Enggak, maksudnya berubah enggak dia? Ke slide berikutnya. Berubah, Coach. Berubah, Coach. Kenapa, Din? Berubah.
Berubah ya? Ya, saya takutnya nanti ini, karena saya slideshow ini kan pakai PowerPoint. Kalau slideshow saya takutnya nanti enggak jalan ya di begitu tampilan di Zoom. Baik. Nah, jadi amanah apa yang dibawa oleh agenda ketiga ini? Jadi agenda ketiga ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkan demi terwujudnya smart government sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi pada intinya agenda ketiga ini membekali kalian dengan bagaimana kalian bisa membaca situasi, bagaimana kalian bisa melihat kondisi atau bisa melihat permasalahan yang ada di unit kerjanya masing-masing. Ya, permasalahan yang ada di unit kerjanya masing-masing dari perspektif ASN-nya, dari perspektif ASN-nya, dari sudut pandang ASN-nya. Oke. Nah, itu amanah yang dibawa di agenda ketiga ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai seorang ASN itu menjalankan 3 fungsi. Ya, kita menjalankan 3 fungsi. Yang pertama kita sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN itu sebagai pelayan publik, dan ASN itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oke, jadi kita menduduki ketiga fungsi tersebut, ya. Oleh karena itu, pembelajaran kita di Latsar ini ya mengarah ke 3 fungsi itu kalau kalian lihat, ya. Kalau kalian lihat agenda 1 lebih kepada bagaimana menumbuhkan nilai-nilai bela negara gitu ya. Bagaimana menumbuhkan nilai-nilai bela negara, ya kan? Nah, itu bisa jadi untuk menjalankan fungsi kita ASN itu sebagai perekat pemersatu bangsa, ya. Agenda kedua itu nilai-nilai dasar. Ini lebih berhubungan kepada bagaimana kita selaku pelayan publik dan bagaimana kita melakukan pekerjaan sebagai pelaksana kebijakan publik. Dan agenda ketiga juga lebih kepada sebagai pelaksana kebijakan publik. Kalian sebagai pelaksana kebijakan publik bekerja yang sesuai, yang berdasarkan aturannya, ya, itu bisa bukan hanya seperti kayak robot gitu ya, bukan hanya seperti kayak robot. Kalau robot itu kan bekerja saja. Nah, kalau di kita sebagai ASN ini juga kita diminta untuk menumbuh kembangkan rasa peduli kita, kepedulian kita kepada sekitar, kepada lingkungan sekitar. Nah, itulah ya amanah yang dibawa oleh agenda ketiga ini. Gitu. Nah, agenda ketiga ini seperti mata pelatihan yang lain itu terdiri dari beberapa mata pelatihan. Terdiri dari beberapa mata pelatihan. Kalau di agenda 1 ada 3 mata pelatihan gitu kan. Kalau agenda 2 ada 7 mata pelatihan. Nah, agenda ketiga ini itu terdiri dari 2 mata pelatihan. Mata pelatihan yang pertama itu manajemen ASN dan mata pelatihan kedua itu Smart ASN. Oke, nah itu mata pelatihannya. Amanah apa yang dibawa oleh manajemen ASN, mata pelatihan manajemen ASN, ya. Jadi kalau kalian pelajari materi-materi di manajemen ASN, itu lebih kepada bagaimana kalian itu memiliki pengetahuan, paham, ya, paham tentang yang berhubungan dengan ASN, ya, paham dengan peran dan kedudukan ASN, paham dengan hak dan kewajiban ASN, kemudian kode etik ASN, gitu. Ya, juga sistem merit dan bagaimana pengelolaan ASN. Nah, itu di mata pelatihan yang pertama, manajemen ASN. Jadi mata pelatihan yang pertama ini, manajemen ASN ini lebih kepada bagaimana kalian itu sebagai seorang aparatur sipil negara memahami siapa sih dia, siapa orangnya, ASN itu siapa, apa itu ASN, tugasnya apa, lebih kepada situ, ya. Oke. Kemudian mata pelatihan yang kedua yaitu Smart ASN. Nah, kalau tadi di manajemen ASN itu lebih kepada orangnya, the person. Kalau Smart ASN ini lebih kepada pekerjaannya,
Ya, lebih kepada bagaimana seorang ASN itu melakukan tugasnya sehari-hari, melaksanakan uraian tugas yang diberikan kepadanya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan itu tadi, ya, yaitu dengan memanfaatkan kecakapan digital. Nah, jadi pekerjaan kita sekarang di zaman yang serba digital ini, nah mau tidak mau kita selaku ASN juga ya memanfaatkan digital dalam pekerjaan tugas pekerjaan kita, ya. Oke. Nah, untuk itu supaya kita bisa memanfaatkan digital ini, maka kita perlu meningkatkan kemampuan atau kecakapan digital. Bagaimana literasi digital kita atau digital skill yang harus kita tempah. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat di Smart ASN ini lebih kepada bagaimana kecakapan digital apa yang dimiliki oleh seorang ASN dalam melakukan pekerjaannya, yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam melakukan pekerjaannya. Gitu. Jadi manajemen ASN lebih kepada orangnya, Smart ASN lebih kepada pekerjaannya. Oke, baik, kita langsung lihat lagi, lanjutkan. Apa yang diharapkan dari pembelajaran kita? Apa yang diharapkan dari pembelajaran kita agenda ketiga ini untuk manajemen ASN, ya, diharapkan kalian sebagai seorang aparatur sipil negara itu memiliki pemahaman tentang kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, sistem merit, kemudian pengelolaan ASN itu sendiri. Sedangkan untuk Smart ASN diharapkan kalian sebagai seorang aparatur sipil negara itu mampu mengaktualisasikan ya kemampuan dan kecakapan digital kalian, ya, kemampuan dan kecakapan digital ya, pada perspektif literasi digital Smart ASN. Nah, itu ya. Oke. Kalian sudah mengerjakan tugas, sudah belajar di belajar mandiri melalui platform MOOC itu, di MOOC. Nah, di situ ada modulnya. Oke, itu ada modulnya. Modulnya sudah dibuka belum, Hendra? Ya, Pak. Sudah dibaca belum? Ada yang sudah dibaca, ada yang belum. Oke. Mau tahu kok caranya biar pahami si modul? Tahu, Pak. Modul itu kau print, habis itu kau bakar, abunya kau jadi ke kopi ya. Nah, kau minum. Ya, nanti ilmunya di modul itu masuk kalau menyerap kalau ya. Oke, tapi jangan diikuti ya, itu ajaran sesat itu. Ada cara lain. Cara lain tahu enggak kau, Hendra? Apa lagi, Pak? Caranya modul itu kau print, kau guling pakai bantal itu. Jadi pas kau tidur masuk kalau ilmunya nyerap kalau di otak. Oke, ya. Jadi kalau kamu perhatikan di modul-modul itu, yaitu tadi untuk pencapaian hasil belajar ini, ya. Baik. Sekarang kita masuk ke materi pokoknya. Jadi apa yang dipelajari di manajemen ASN dan di Smart ASN. Oke, situ ada 3 materi pokoknya untuk manajemen ASN, ya. Berbicara tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, juga kode etik, juga konsep sistem merit dan mekanisme pengelolaan ASN. Sedangkan yang di Smart ASN, ya, itu lebih kepada literasi digital, bagaimana kecakapan digital, kemudian ada beberapa studi kasus. Nah, materi-materi ini itu dan dirangkum dalam modul tadi. Itu yang dirangkum dalam modul tadi yang kamu baca di MOOC itu. Nah, materi-materinya inilah, ya. Baik, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu manajemen ASN. Ya, manajemen ASN. Nah, di sini kita lihat bahwa ya ada di pengelolaan ASN sendiri ada yang ketentuan umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, gitu ya. Jadi ketentuan umum di sini berhubungan dengan PNS dan P3K umum. Dia tidak ke penghususan PNS atau tidak penghususan ke P3K.
Ya, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang ASN itu ada azas, prinsip, nilai dasar, kode etik, ya, kode etik dan kode perilaku. Nah, kode etik dan kode perilaku inilah yang disusun di manajemen di Undang-Undang ASN, itulah yang jadi panduan perilaku atau nilai-nilai dasar, ya. Kalian sudah ada belajar kemarin kan belajar nilai-nilai dasar kan? Di nilai dasar itu kan ada panduan perilaku kan, misalnya nilai berorientasi pelayanan. Kan ada itu ya, ada kalimat afirmasi, ada definisi, ada kata kunci, ada panduan perilaku, dan ada perwujudan. Nah, yang panduan perilaku itu diambil dari sini, di Undang-Undang ASN, yaitu kode etik dan kode perilaku. Ya, kalau kita flashback kembali yang kemarin agenda 2, misalnya orientasi pelayanan ada 3 panduan perilakunya kan? Ya kan ada 3 kan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi sebagai seorang ASN kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian kita harus yang kedua apa? Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga, kita sebagai ASN diharapkan agar selalu melakukan perbaikan tiada henti. Nah, itu ya. Oke. Itu sudah dipelajari kemarin kan di agenda kedua. Kemudian jenis, status, dan kedudukan. Ya. Jenis ASN itu ada ASN itu ada yang PNS, P3K ya. Termasuk juga di ASN khusus kayak di kepolisian ya itu deh, di TNI gitu. Oke, kemudian statusnya ya, kayak kita PNS, pegawai tetap, kemudian ada yang kontrak atau P3K, kedudukan, ada ASN di daerah, ada ASN pusat, ya. Daerah juga ada ASN provinsi, ada juga kabupaten kota. Fungsi, tugas, dan peran. Apa sih fungsi kita, tugas kita, peran kita? Yang jelas, tadi di awal saya katakan, kita memiliki 3 tugas dan peran. Yang tadi ya, sebagai perekat pemersatu bangsa, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya jabatan ASN. Ya, diharapkan dengan kalian belajar manajemen ASN di Latsar ini kalian sudah paham, tahu jabatan-jabatan ASN. Ya, untuk ASN kita yang PNS ini itu ada 2 jenis jabatan ASN. Yang pertama itu jabatan struktural, yang kedua jabatan fungsional. Ya, jabatan struktural itu jabatan yang tertera dalam struktur organisasinya. Ya, kalau kalian lihat misalnya di Dinkes misalnya, kayak harian di Dinkes ya. Nah, di Dinkes itu kan ada kepala dinas, ada sekretaris, ada kabid, kemudian ada kasih. Nah, itulah pejabat struktural namanya. Karena dia dalam struktur organisasinya ada dalam struktur organisasinya penjenjangannya, ya. Oke. Kemudian yang kedua ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional itu jabatan PNS yang didasarkan kepada keahlian tertentu. Ya, misalnya tadi Hendra, jabatan fungsional nanti. Tapi belum, kalau sekarang CPNS belum, nanti setelah PNS keluar jabatan SK, jabatan fungsional. Misalnya Hendra sebagai sanitarian terampil. Artinya Hendra memiliki keahlian di bidang sanitarian. Itu fungsional. Ya, siapa yang tadi terapis gigi dan mulut, nah itu beda jabatan fungsional juga, tapi dia fungsional fungsional seperti terapis gigi dan mulut. Nah, karena kalian masih di golongan 2, maka jabatannya itu namanya terampil. Makanya kalau kalian lihat kan jabatan bidan terampil gitu kan, sanitarian terampil, itu menandakan bahwa dia golongan 2. Kalau dia golongan 3, dia ahli. Jadi ada yang keterampilan, ada yang keahlian. Ya, jabatannya ahli. Oke, gitu ya. Oke, jadi kalau keterampilan ya tahu yang terampil ya, yang memiliki keterampilan. Kalau ahli itu dia ada keahlian. Oke, itu jabatan. Kemudian hak dan kewajiban. Ya, kalian harus tahu juga. Harus juga kewajiban, bukan hanya hak. Hak ASN itu apa sih? Kewajiban ASN itu apa sih? Nah, itu ada di undang-undangnya, Undang-Undang ASN. Kelembagaan ini berhubungan dengan organisasi kita, organisasi ASN ini.
Sampai sekarang organisasi kita cuma satu, yaitu KORPRI, Korps Pegawai Negeri. Nah, gitu ya. Korps Pegawai Republik Indonesia, bukan Korps Pegawai Negeri. KORPRI itu Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, gitu. Ya. Dan ada yang baru ini, yaitu sistem merit. Nah, itulah yang membedakan antara Undang-Undang ASN dengan Undang-Undang Pokok Kepegawaian sebelumnya. Undang-Undang nomor 53, Pak, tahunnya tahun berapa ya? 80 berapa itu. Nah, itu. Jadi kalau di Undang-Undang Pokok Pegawaian itu belum ada istilah sistem merit, belum mengenal istilahnya sistem merit, ya. Jadi sistem merit ini lebih kepada ya pengangkatan dan penempatan itu pegawai itu PNS, ya, itu didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi tanpa memandang apapun latar belakangnya, ya. Latar belakang di sini banyak sekali, latar belakang budaya, adat istiadat, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, jadi artinya semua orang itu mendapatkan hak yang sama, kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Kalau di pengadaan, ya. Jadi tidak oh mentang-mentang ini bukan orang lain tidak boleh ikut dari Lahat, harus ikut dari mana enggak. Karena kita mengandung sistem merit tadi. Kemudian ya di sistem merit juga contoh lagi tadi kalau di pengadaan ada juga di promosi, ya, di promosi atau promosi jabatan. Mungkin kalian pernah mendengar istilah lelang jabatan, pernah dengar istilah lelang jabatan ya. Nah, di mana pengangkatan dimulai dari jabatan tinggi pertama, kalau kita di daerah mulai dari kepala dinas ya atau kepala badan, itu dia menduduki jabatan eselon 2 itu dipromosikan, ya. Jadi kalau misalnya misalnya di Lahat sedang kosong jabatan misalnya kepala dinas kesehatan atau dinas pendidikan, nah nanti diumumkan itu bahwa pemerintah Kabupaten Lahat akan mengadakan seleksi untuk menduduki jabatan sebagai jabatan tinggi pertama atau eselon 2 gitu ya. Oke. Maka dia diinformasikan, dipublikasikan. Jadi siapapun di Indonesia Raya ini berhak untuk ikut seleksi itu, ya. Jadi kalau dulu kan tergantung dari kepala daerah biasanya kan, ya mengangkat pejabat eselon 2 itu yang kepala itu. Sekarang enggak lagi, harus dipublikasikan secara umum, ya. Dan itu bisa saja lintas daerah. Ya, mungkin yang dari begitu misalnya di Kabupaten Lahat ada pengumuman penerimaan jabatan eselon 2, bisa saja dari daerah lain ikut seleksi, ikut bersaing, mungkin bisa dari Lubuk Linggau atau dari Palembang atau dari mana atau malah lintas provinsi boleh. Ya. Oke. Nah, itu yang disebut dengan sistem merit, ya, yang terbaru di Undang-Undang ASN ini. Baik, itu ketentuan umum. Kemudian untuk manajemen PNS dan manajemen P3K itu berbicara tentang ranah atau apa saja yang dikelola dalam manajemen PNS dan apa saja yang dikelola dalam manajemen P3K. Itu ya. Jadi di manajemen PNS itu ada beberapa poin-poin yang dikelolanya mulai dari penyusunan dan penetapan, ya. Ini lebih kepada bagaimana analisis kebutuhannya, kemudian bagaimana pengadaannya, bagaimana pangkat dan jabatan PNS itu, gitu ya, mengatur pangkat dan jabatan, ya. Oke, kalau kalian kan 2C ya sekarang ya, 2C ya. 2C itu kan pangkatnya apa? Golongannya 2C. Pangkatnya apa pangkatannya? Pengatur, Coach. Pengatur ya. Oke. Kalau 2D pengatur tingkat 1 ya, Rin ya. Ya, oke. Kalau 3A baru penata muda ya. Penata muda. Ya, jadi nah itu pangkat namanya. Ya, pangkat. Jadi kalau golongan 2A itu pengatur muda tingkat 1, 2B, 2C pengatur, 2D pengatur tingkat 1. Kalau 3A itu penata muda, 3B penata muda tingkat 1, 3C penata, 3D penata tingkat 1. Kalau 4A itu apa? Pembina, 4B-nya pembina tingkat 1, 4C-nya
pembina pertama, pembina utama muda, 4D-nya pembina utama media, 4E-nya pembina utama tinggi. Ya. Oke. Mudah-mudahan kalian nanti saya doakan semoga nanti sampai juga ke pangkat sampai ke golongan 4 ya. Mudah-mudahan sampai ke 4D. Amin. Iya. 4D atau 4E gitu ya. Iya. Oke. Baik. Kemudian pengembangan karir juga dikelola di manajemen PNS. Ada masalah pengembangan karir. Bagaimana PNS itu mengembangkan karirnya, ya, mengembangkan karirnya. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran agenda kedua, berhubungan dengan nilai kompetennya, berhubungan dengan kompeten. Kemudian pola karir, promosi dan mutasi, ya. Bagaimana pola pengembangan karirnya, bagaimana promosinya, ya, promosi ini yang dipromosikan untuk menduduki jabatan, ya, dan juga mutasi, ya, bagaimana mutasinya, gitu, ya. Kalau tidak salah kalian sudah menandatangani kontrak, tidak boleh mutasi sebelum 10 tahun ya. Ya, kayak 10 tahun baru bisa mutasi. Maksudnya mutasi ini, mutasi apa? Mutasi antar daerah, ya, ya kan? Misalnya Hendra dari Lahat mau kembali ke selatan, nah tidak bisa kalau sebelum 10 tahun. Iya, oke, gitu. Baik, kemudian penilaian kinerja, ya, berhubungan dengan penilaian kinerja kita, kinerja yang sekarang itu, penggajian dan tunjangan, bagaimana sistem penggajiannya dan tunjangannya, bagaimana pengaturan tunjangannya, beda-beda tunjangannya itu, ya. Tunjangan misalnya sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Jadi misalnya jabatan fungsionalnya apa, misalnya perawat. Nah, antara perawat terampil dengan misalnya perawat apa yang ahli, beda tunjangannya, ya. Oke. Makanya kalian kalau mau kalian mengejar masalah pengajian tunjangan, ya kembali lagi ke agenda kedua kemarin, yaitu kompeten, terus meningkatkan diri. Mungkin sekolah lagi gitu kan. Oh, dari D3 ambil D4 gitu. Atau ambil S1 gitu ya. Nah, kan enak kalian kalau misalnya dari D3 langsung kuliah ngambil D4, bisa diusulkan nanti bisa kalian loncat ke 3A gitu. Tapi syaratnya harus mengikuti UKOM dan ujian dinas ya. Ya, bukan sekedar diusul-usulkan saja gitu. Dan itu ujian dinasnya juga terjadwal ya. Kalau dulu Lubulinggo mengadakan ujian dinas, tapi sekarang ujian dinas itu terfokus ke BKN. Kalau kita BKN Regional 2 ya, yang di Palembang, yang di Jakabaring. Oke, itu ya. Kemudian penghargaan. Nah, PNS juga berhak untuk mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan ini penghargaan pengabdian. Ya, urutannya ada Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Oke, ya. Ya, saya yang 10, yang 20 sudah dapat. Yang 30 belum dapat. Padahal sudah lewat 30 masa kerjanya. Iya. Oke. Kemudian disiplin dan pemberhentian. Ini yang mengatur tentang pemberhentian seorang PNS. Jadi bukan berarti seorang PNS itu abadi, awet gitu ya. Ya, ada juga pemberhentiannya. Kalau dia melanggar kode etik seorang aparatur sipil negara. Oke, atau dia juga kalau yang terbaru ini kalau tidak salah dia terlibat tindak pidana yang hukumannya di atas 1 tahun termasuk korupsi, itu bisa dipecat jabatannya sebagai seorang PNS. Tapi itu pemberhentian tidak hormat itu. Ya. Pemberhentian ada dua kan, pemberhentian hormat atau pemberhentian tidak hormat. Yang hormat itu yang pensiun gitu ya. Yang pensiun dini, itu kan dia mengalami pensiun dini karena berhalangan, itu yang terhormat. Ya. Kalau yang itu pemberhentian tidak hormat. Soalnya ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini yang mengatur bagaimana pemberian jaminan pensiun kita selaku PNS dan juga bagaimana pemberian jaminan hari tua. Ya. Yang jamin hari tua tuh yang sering kamu dengar taspen itu loh, tabungan asuransi pensiun ya. Sebenarnya itu duit kita itulah yang dipotong dari gaji-gaji kan. Iya kan tiap bulan kan ada potongannya kan. Iya, jadi kayak kembali di situ lah kan sebenarnya. Oke, kemudian perlindungan. Ini bukan coach kamu ya.
Kalau coach kamu tuh perlindungan, kalau ini perlindungan, lain ya. Nah, jadi PNS, ASN, PNS, dan juga P3K itu juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum kalau dia tersandung kasus hukum. Jadi dia berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum, ya. Nah, biasanya itu yang memperjuangkannya itu orang-orang di organisasi profesinya biasanya, ya. Oke, kalau guru misalnya PGRI, nah biasanya dari organisasi profesi PGRI itu ada misalnya dia yang seksi yang mengurus kalau ada guru ini tersandung hukum, gitu, ya. Oke, kan ada organisasi profesi kan. Ya, kalau Ririn apa organisasi profesinya Rin? Izin Coach, Atelki, Apa itu asosiasi? Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Oh gitu. Apa tadi Rin? Atelki, Asosiasi Persatuan 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 Ahli Laboratorium Teknologi Laboratorium Medik. Nah, itu. Ririn Panjang. jadi anggotanya ada Rin? Anggota Coach, harus. Harus ya. Nah, itu bisa jadi nilai bela negara agenda 1 itu Rin. Kan agenda 1 kamu disuruh nilai bela negara kan? Karena di salah satu indikator dari indikator yang kedua, tidak salah, sadar berbangsa dan bernegara, kalau tidak salah, ya. Indikator kemerdekaan pertama kan cinta tanah air. Nah, salah satu indikator yang sadar berbangsa dan bernegara adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi dan politik. Tapi karena kita PNS tidak boleh berpolitik, kita harus netral kan. Kita yang kemasyarakatan dan profesi. Nah, itu termasuk organisasi profesi yang disebutkan Ririn tadi. Ya. Oke. Kalau kami Widya Iswara, nama organisasinya APWI, Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Nah, gitu jadi ada semua dan juga ada anggotanya seperti kata Ririn tadi, ya, wajib ada kartu anggotanya. Ada nomor anggotanya. Oke. Baik. Itu ya. Nah, biasanya yang perlindungan ini yang organisasi profesi yang yang membantu dalam perlindungan hukum. Oke. Baik. Kemudian yang manajemen P3K, kita masuk ke P3K. Nah, kalau P3K ini ya itu tadi ya apa ya? Ada yang membedakan antara manajemen P3K dengan manajemen PNS. Oke. Kita lihat di sini ada beberapa ya. Jadi penyusunan dan penetapan kebutuhan. Nah, kalau P3K hanya pada penetapan kebutuhan. Bagaimana dia menyusun, bukan menyusun ya, bagaimana dia menetapkan bahwa misalnya puskesmas ini butuh berapa perawat. Gitu. Nah, kemudian dari segi pengadaan, proses seleksi P3K dengan PNS beda dari pengadaannya kan. Kalau kalian kemarin itu kan ada apa namanya tuh TW ya, PTW. Tes wawasan kebangsaan ya. Nah, ada yang tahap-tahapnya kan. Tahap 1 administrasi, kemudian tahap 2 apa tadi, kemudian tahap 3 gitu kan. Nah, kalau P3 kan cuma sekali tes kan. Nah, itu membedakannya. Nah, disitulah kalau kita kembali ke sistem merit tadi, yang kamu pengelolaan dari pengadaan ini, yang kalian ini termasuk pengadaan yang sistem merit. Kalau zaman saya dulu, PNS dulu masih manual, masih kayak ujian itu loh. Lembar jawaban, silang gitu. Nah, kalau kalian yang sistem merit ini transparan, jelas. Ya. Pada saat, ini tidak memenuhi syarat berkas ini, tidak bisa ikut. Oh, misalnya ini lulus tahap 1, malahan belum tahu kita lulus tidaknya, kadang-kadang sudah ada nilainya kan, sudah muncul nilai kan. Nah, itu yang di transparansi. Oh, nilai saya sekian gitu. Oke. Kalau dulu kami tidak tahu. Tahu-tahu dinyatakan lulus saja gitu. Iya. Saya dulu ikut tesnya dari Kayu Agung. Kebetulan saya aslinya orang OI ya. Dulu masih gabung OKI. Jadi ikut tesnya dari Kayu Agung. Tahu-tahu karena guru banyak dibutuhkan waktu itu kan. Orang guru. Jadi saya ikut seleksi. Pas beberapa nggak salah sampai sebulan. Ada pengumumannya di koran. Waktu itu nama korannya Sriwijaya Pos. Ada pengumuman di koran Pos. Iya, itu pun dikasih tahu sama teman yang ngajar honor itu. Namamu ada di koran. Ya benar ya. Iya, begitu memang ada gitu. Iya. Nah, udah melengkapi berkas kita gitu. Kalau sekarang kan jelas gitu ya.
tanpa saya tahu berapa nilai saya gitu. Misalnya nilai bagian-bagian yang dites itu nilai ini berapa, ini nggak tahu. Ya. Oke, jadi secara generik sistem merit itu transparansi, termasuk di pengadaan ini. Kemudian ada yang kita kembali ke sini ketika ada penilaian kinerja. Sama, dia ada juga penilaian kinerja. Ya. Oke. Penggajian dan tunjangan. Nah, ini sama, tapi dia kenapa dibedakan walaupun sama namanya penggajian dan tunjangan? Karena sistem penggajian antara PNS dan P3K itu berbeda. Ya, sistem penggajiannya berbeda, makanya dikhususkan, tidak disamakan. Ya, kemudian pengembangan kompetensi. Ya, nah kalau kita di sini dia tidak ada pola karir, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dia cuma ada yang mengurus manajemen pengembangan kompetensi. Jadi kalau P3K mau mutasi kemana dia nantinya? Nah, itu. Ya, jadi ini mengindikasikan bahwa P3K itu tidak bisa mutasi kayaknya tuh kayaknya. Ya. Maksudnya bisa misalnya mutasi antar daerah mungkin seperti itu. Ya, tadi kan. Kemudian pemberian penghargaan sama P3K juga berhak untuk mendapatkan penghargaan, disiplin. Tapi kalau untuk pemberhentian dia bukan pemberhentian namanya tapi pemutusan hubungan perjanjian kerja. Ya. Kemudian juga P3K juga ada perlindungan. Dia berhak mendapatkan perlindungan. Ya, ada yang juga yang tidak ada. Misalnya di P3K tidak ada pengelolaan bagaimana mengelola pensiun dan jaminan hari tua. Karena itu hanya di PNS. Nah, P3K tidak mendapatkan itu. Tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Oke, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya ke Smart ASN. Nah, kalau misalnya tadi manajemen ASN itu lebih kepada oknumnya, ke orangnya. Kalau Smart ASN ini lebih kepada bagaimana seorang ASN itu harus smart, ya. Smart di sini kalau arti yang sebenarnya bisa cerdas, ya. Ada bisa juga singkatan smart di sini, ya. Specific, measurement, achievable, relevant dan time bound. Jadi kalau kita bekerja itu bekerja yang smart katanya. Bekerja yang smart itu bukan hanya bekerja yang cerdas kalau bahasa Inggrisnya, tapi bekerja yang spesifik, khusus. Kemudian measurable, dapat diukur pekerjaan kita itu. Kemudian achievable, dapat di-achieve, dapat dijangkau. Kemudian relevant, berhubungan dengan tugas-tugas kita. Dan time bound, ada batasan masalah. Batasan waktu, batasan waktunya. Oke, itu ya. Baik. Nah, di materi Smart ASN ini ada 3 materi pokok, ada literasi digital, kemudian pilar literasi digital, kemudian implementasi literasi digital dan implikasinya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini lebih kepada materi-materi ini bagaimana kita sebagai seorang ASN itu diharapkan untuk selalu memperbaharui literasi digital kita, digital skill kita. Ya. Di materi pertama itu membicarakan tentang literasi digital. Ini lebih kepada konsep, ya, lebih kepada konsep, ya. Bagaimana sih percepatan TD itu transformasi digital, ya. TD itu transformasi digital. Jadi transformasi digital itu maknanya itu proses perubahan dari non digital ke digital. Itu namanya transformasi digital, ya. Oke, bagaimana sih perlunya kita percepatan transformasi digital ini? Kemudian apa itu pengertian literasi digital, lingkupnya apa, implementasinya apa, dan alur atau peta jalannya itu gimana? Ya, roadmap peta jalan itu, roadmap untuk mencapai supaya kita ini menjadi ASN yang smart, ASN yang memanfaatkan digital dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, setelah yang materi pertama tentang dasar dari literasi digital, yang kedua berbicara tentang pilar, ya, hal-hal pokok apa yang tercantum dalam ya pembelajaran literasi digital. Itu ada 4, ada etika, budaya, cakap, dan aman. Nah, Pak, saya kan cewek, masa cakap bermedia digital? Ini bukan cakep, tapi cakap. Cakap di sini artinya terampil, ahli, ya, kecakapan, ya, cakap. Oke, baik. Etika bermedia digital. Nah, di situ bagaimana sih kita selaku ASN itu memanfaatkan media digital dalam pelaksanaan tugasnya dengan tetap menjunjung tinggi etika
dengan tetap menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi adab, menjunjung tinggi sopan santun, ya. Oke. Oke, gitu ya. Kemudian yang kedua, budaya bermedia digital. Nah, diharapkan dengan kita memiliki kemampuan literasi digital dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang ASN, nanti kita menjadi suatu budaya terbiasa dengan menggunakan ini, terbiasa dengan memanfaatkan digital ini, ya. Yang ketiga itu cakep, bukan cakap ya, terampil bermedia digital, ya. Jadi kita harus terampil, harus bisa. Itu ada kalau kita lihat di sini kan ada misalnya aplikasi percakapan dan medsos, mungkin sudah tahu semua artinya ya. Nah, diharapkan bisa bijak menggunakan itu. Nanti hubung kembali dengan etika dan budaya tadi, ya. Oke, jadi ketika kita misalnya menggunakan aplikasi percakapan di medsos, nah kita harus juga mengedepankan budaya. Oke, kemudian dompet digital ini lebih kepada e-wallet ya, e-wallet elektronik, wallet, dompet digital, oke, loka pasar marketplace ya gitu ya, dan transaksi digital. Dan yang terakhir dari pilar digital yang mesti kita pahami selaku seorang APNS itu yaitu aman bermedia digital. Ya, bagaimana kita ya menjamin bahwa misalnya data yang kita masukkan secara digital itu sifatnya aman. Nah, itu ya, itu yang harus kita bahan pertimbangan kita. Oke, bagaimana kita memproteksi, bagaimana kita melindungi, ya, bagaimana kita melindungi perangkat digital, bagaimana kita melindungi identitas dan data pribadi digital, supaya nanti tidak ke penipuan dalam dunia digital, ya. Oke, nah yang ini yang jadi bahan pertimbangan kita ketika kita mau menerapkan ini, mendigitalkan kegiatan kita atau melaksanakan kegiatan kita secara digital. Oke. Kemudian yang terakhir itu implementasi literasi digital. Ya, implementasi bagaimana kita selaku ASN itu menerapkan ya kemampuan digital kita, literasi digital kita ya dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, ada sub-sub topiknya. Nah, ya. Oke, itu ada di modul. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Terakhir dari materi overview saya adalah apa sih peranan, bagaimana peranan dari agenda ketiga ini dalam aktualisasi kalian nanti. Ya. Kemarin di agenda 1 sudah belajar nilai-nilai bela negara itu nanti dibuat laporannya, dibuat laporan pelaksanaan bela negara berbarengan dengan laporan aktualisasi nanti setelah kalian masa habituasi. Kemudian di nilai-nilai dasar PNS itu lebih kepada bagaimana kita memasukkan nilai-nilai dari ketujuh nilai dasar PNS itu dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Gitu ya. Nah, kalau di agenda ketiga ini peranannya di mana? Nah, ya. Nah, dalam alur penyusunan rancangan aktualisasi, maka peran agenda ketiga ini kaitkan dengan agenda ketiga ini di tiga tahapan atau di 3 langkah gitu ya. Yaitu di langkah yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 dan yang ke-6. Oke. Tadi di awal saya katakan bahwa ini membekali kalian dengan bagaimana peduli. Ini berhubungan dengan kalian nanti mengidentifikasi isu. Ya. Jadi ketika kalian mengidentifikasi isu, ketika kalian mendeskripsikan isu, jangan lupa dikaitkan dengan substansi materi agenda ketiga. Oke. Oh, di tempat saya punya isu ini. Nah, kaitkan isu ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan substansi materi manajemen ASN atau berkaitan dengan substansi materi Smart ASN. Oke. Kemudian
Yang kedua, alurnya yaitu mendeskripsikan. Ya, setelah isu kita identifikasi, kemudian kita deskripsikan. Ya, kita gambarkan isu tersebut. Nah, pada saat menggambarkan isu tersebut, ya, kita kembali mengaitkan dengan substansi materi agenda ketiga, manajemen ASN dan smart ASN, yang didukung oleh fakta atau data. Kenapa dia menjadi isu? Kenapa itu bisa kita katakan isu? Kenapa isu ini muncul? Ada data dan faktanya yang mendasari, ya. Dan tetap kita mengaitkannya dengan substansi materi agenda ketiga. Oke, itu ya. Kemudian peranan yang ketiga dari agenda ketiga ini ketika kita mau menentukan gagasan kreatif. Ketika kalian mau mencari gagasan kreatif. Ya, ketika kalian mencari gagasan kreatif, jangan lupa gagasan kreatif kalian itu kaitkan dengan substansi materi yang ada di agenda ketiga. Apakah gagasan yang akan saya munculkan ini berkaitan dengan manajemen ASN atau berkaitan dengan smart ASN? Gitu ya. Jadi di tiga inilah peranan dari agenda ketiga. Agenda kedua di sini dia, di yang merah ini. Gitu. Jadi kan setelah kalian mendapatkan gagasan kreatif, kalian mewujudkan dalam kegiatan-kegiatan, buat tahapan, rumuskan output, kemudian kaitkan ya substansi materi ini dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan yang sini, kegiatan yang sudah kalian rumuskan sebagai perwujudan dari gagasan kreatif. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang peranan ya atau kontribusi agenda ketiga dalam penyusunan rancangan aktualisasi kalian. Karena nanti mulai hari ke-10 sudah mulai membicarakan tentang aktualisasi kalian, sudah masuk agenda keempat. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan dengan yang selanjutnya, kegiatan kita terakhir yaitu penjelasan tugas asinkronus ya. Untuk tugas asinkronus itu ada dua jenis tugas. Yang pertama tugas individu, yang kedua tugas kelompok. Ya. Oke, jadi ada tugas individu, ada jenis tugas kelompok tugasnya. Ya. Oke, apa tugas-tugas kita? Apa tugas-tugas yang kalian lakukan di asinkronus? Saya stop dulu. Tugas-tugas yang harus kalian lakukan, sebentar. Saya buka dulu filenya. Oh, dari sini. Baik, saya buka filenya ya. Sudah kelihatan? Belum? Sudah kelihatan ya? Hendra, kelihatan nggak? Hendra, Belum, Pak. Belum, Pak. masih hitam ya? Masih, iya, masih layar kosong kayak gitu, Pak. Begitu ya. Bentar. Oke. Oke, itu buka file. File yang belum buka. Ini kelihatan? Udah ya? Oke. Ya, Pak. Oke. Baik. Nah,
tugas kalian untuk hari ke-8, hari Senin tanggal 2 Maret, ya, itu ada 2 dan dua-duanya tugas individu. Dua-duanya tugas individu, ya. Tugas individu pertama, kalian membuat learning journal hari ke-8, ya. Kalian diminta untuk membuat learning journal hari ke-8. Ya. Di mana learning journal itu saya minta kalian untuk berbentuk video, ya, dibuat dalam bentuk video, oke. Kemudian isinya kalian bercerita tentang pengalaman belajar pada saat belajar sinkronus dan asinkronus di hari ke-8. Durasi video itu 5 menit maksimal 5 menit. Kemudian video diunggah di akun media sosial dan kalian diminta untuk hanya mengirimkan linknya saja di Google Classroom, ya. Dan jurnal dikumpulkan hari Senin. Jangan lupa jangan sampai telat karena sudah saya tutup jawab dari jam 23, ya. 2.59 sudah saya tutup. Oke. Jangan lupa untuk learning journal ini saya minta kalian menguploadnya di media sosial, ya, dengan menandai tutor, dengan menandai saya selaku tutor, ya, supaya nanti bisa termasuk di notifikasinya, supaya saya bisa lihat di notifikasinya gitu, ya. Oh, ada notifikasinya gitu. Jadi kalau ada notifikasinya kan tahu saya, oh ini gitu. Oke. Oh, misalnya, oh ini ada tugas misalnya dari Hendra. Oh, Hendra sudah bikin nih tugas, misalnya, kan gitu kan? Oke. Jadi saya minta kalian, oke, sebentar. Di Google Classroom itu Senin baru dibuka, jadi pengumpulannya hari Senin, ya, hari Senin. Nah, jadi learning journalnya itu jangan lupa kalian untuk itu, ya, mention atau menyebutkan akun media sosialnya yang tutor. Jadi kalau misalnya kalian upload di Facebook, itu ada mention saya di Facebook. Kalau di IG, oh di IG ini bukan ini underscore ini, ya. Yang benarnya itu garis bawah, ya. Bukan itu kan garis dash namanya, bukan dash tapi underscore kayak gini. Nah, itu. Ya. Oke, yang kedua. Saya hapus aja deh. Nah, itu. Ya. Oke. Jangan lupa nanti silakan kalian dengan memasukkan itu. Kalau seandainya nanti saya kelihatan kalau seandainya ada notifikasi, begitu saya buka medsos ada notifikasinya langsung ketahuan. Oh, ini ada tugas learning journal dari siapa gitu, ya. Nah, learning journalnya itu berbentuk video, ya, berbentuk video dan videonya itu boleh indoors, boleh outdoors, ya. Boleh indoors, boleh outdoors. Kemudian boleh duduk, boleh berdiri. Dan ingat videonya pakaian sekolah. Pakaian sekolah, ya. Ya. Saya pernah kemarin di awal-awal saya suruh pakaian sekolah. Ada yang langsung WA saya. Ya, begitu selesai tanya dia, Coach, pakaian sekolahnya SD, SMP, atau SMA? Assalamualaikum, Coach. Coach, pakaian sekolahnya SD, SMP, atau SMA? Katanya. Saya jawab, Waalaikumsalam. Beri saya kesempatan untuk tertawa dulu, ya. Iya, setelah itu baru saya jawab lagi. Pakaian sekolah itu maksudnya pakaian latsar. Baju putih, dasi hitam, gitu kan. Ada pin korpri, ada nama. Bukan berarti kamu harus pakai sekolah. Bingung nanti Hendra. Di mana nak minjam baju yang ada OSISnya Hendra kok. Iya. Oke, ya. Oke, gitu. Jadi pakaian sekolah. Nanti yang kamu kumpulkan di Google Classroom itu hanya linknya saja. Hanya linknya saja. Ya. Oke, seperti ini. Nah, ini yang di angkatan kemarin tuh. Nah, dia kumpulkan si Aji Dian Perdana. Nah, ini nih. Yang di angkatan 5 kalau nggak salah ini. Nah, ini kan. Dia hanya mengumpulkan link. Nah, Karisma misalnya. Seperti ini saja.
yang dikumpulkan di Google Classroom. Nah, ini saja. Nah, dikumpulkan ke sini. Nah, ini kan kumpulkannya, ini tugasnya, ini linknya. Nah, linknya kan. Jadi begitu saya buka link, muncul dia. Muncul dia begitu buka link. Ya, oke. Atau kalau kalau misalnya nanti saya langsung saja lihat ke ininya. Ya, nah ini. Oke, jadi buatlah semenarik mungkin ya. Buatlah semenarik mungkin. Coba saya kasih contoh yang satu ini. Coba yang siapa nih? Harisma ini ya. Angkatan 5 ini. Bentar. Saya stop dulu. Jadi, oke. Yang dikumpulkan linknya saja ya. Linknya saja seperti ini. Ini dia di TikTok ini. Ada juga yang di IG gitu ya. Nah, sehingga kita siapkan muncul. Seperti ini dia. Sinyal ya. Jadi ada pembukaan dulu. Assalamualaikum Nah, kan videonya ada pembukaan gitu kan. Perkenalkan, saya Harisma Yulan dari AMDKes, peserta Latsar CPNS. Ya, ada perkenalan, baru nanti ke isinya. UPT di kelas membahas kedudukan serta peran ASN dalam NKRI bersama Widya Suara Bapak Dr. Alan Syahril MPD. Dalam sesi sinkronus dijelaskan bahwa PNS memiliki Nah, itu ya, gitu ya. Dia bercerita tentang sinkronus. Nanti setelah itu dia bercerita tentang asinkronus gitu. Ya. Kemudian ada penutupnya. Ada penutup. Oke. Ya. Terserah. Dan juga videonya diedit ya, dibuat yang rapi lah, ada tulis, ada teksnya gitu, sehingga enak orang nontonnya. Ya. Oke. Nah, itu kalau nggak salah dia begitu saya buka TikTok ada muncul langsung dia buat story, karena dia menyebutkan saya repost. Kadang-kadang ada beberapa tuh yang pas saya lagi buka IG misalnya ada di postingannya dia ada nama saya masukkan ke story. Karena itu kan kita ceritakan ke story saya gitu kan. Oke. Baik, itu ya. Itu tugas pertama. Dan ini 2 kali videonya. Besoknya buat lagi video tugas hari ke-9. Ya, tapi isinya berbeda. Isinya berbeda. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Ya kan? Oh, di mana tadi? Mana tadi yang ini tadi tugas tadi? Tugas, oke. Nah, selanjutnya tugas individu. Tugas individu hari ke bukan ini dasar. Oh, ini ya. Nah, hari ke-8 itu kalian mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Nah, ini tugasnya ya. Nah, kalian saya minta untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan ya isu-isu yang ada di tempat kalian, oke, dari sudut pandang atau berkaitan dengan substansi materi manajemen ASN dan smart ASN. Ya, ini petunjuknya minimal 6 isu, kemudian minimal 3 isu per satu mata pelatihan. Misalnya untuk manajemen ASN minimal 3 isu, kalau mau 5 boleh, 7 boleh, smart ASN minimal 3. Oke, ini yang kamu buat. Nah, caranya gimana? Kalian saya tidak minta untuk membuat makalah, tapi buat saja seperti ini. Nah, di sini. Ya. Oke, di metrik ini saja. Metrik ini. Pak, kan katanya harus ada data dan fakta. Ini kan data dan fakta. Nah, data dan fakta yang kalian masukkan di sini. Kondisi saat ini. Nah, jadi namanya gap analysis. Ini gap analysis. Ya. Kalian membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Nah, gitu ya. Oke. Sesuaikan dengan uraian tugasnya. Ada beberapa alternatif. Pertama, 1 uraian tugas 1 isu. Yang kedua, bisa juga 1 uraian tugas lebih dari 1 isu. Yang ketiga, bisa juga 1 isu mengcover lebih dari 1 uraian tugas. Gitu. Terserah. Yang mana yang menurut kalian yang lebih tahu. Ya. Kemudian ini juga dikumpulkan di Google Classroom. Linknya saja yang saya minta dikumpulkan.
ya. Linknya saja saya minta dikumpulkan itu dan ingat tugas ini nanti akan dipaparkan di hari ke-9. Jadi hari ke-9 kalian tidak ada materi lagi tapi paparan tugas-tugas asinkronus ini, terutama yang isu itu. Nanti semuanya akan memaparkan. Ya. Oke. Baik, kemudian tugas hari ke-9 itu sama learning journal, sama prosesnya. Nah, ini tugas kelompok, ya. Tugas kelompok. Yaitu kalian mengobservasi virtual implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Gitu, ya. Jadi kalian observasi ini yang akan dilaporkan. Apa yang diobservasi? Bagaimana implementasi manajemen dan smart ASN. Apakah manajemen sudah sesuai dengan konsep, teori, dan regulasi dari manajemen ASN, dari smart ASN? Jika sudah sesuai, maka apa yang bisa kamu ambil? Pembelajaran apa yang bisa kamu ambil? Dan beri rekomendasi untuk peningkatannya. Jika belum sesuai, maka uraikan permasalahannya apa. Kemudian beri rekomendasi untuk menyelesaikannya. Ya, laporan dibuat dalam bentuk paper maksimal kurang lebih 10 halaman. Ini ketentuannya dan dikumpul di hari Selasa tanggal 3 Maret paling lambat. Ya. Oke. Dan ingat jangan telat kalian mengumpulkannya ya. Karena di sini sudah saya kunci, sudah saya gembok. Iya, kunci gemboknya saya yang pegang. Kamu tidak bisa bukanya, ya. Nah, ini. Nah, ini kan agenda 3 kan? Mana agenda 3? Nih, agenda 3. Learning Journal hari ke-8. Nih. Nah, saya tunjukkan. Nah, itu. Nah, tutup pengumpulan tugas. Nih, saya tutup. Ya. Saya tutup. Kalian jam 10 kan? Nama-namanya ada semua di sini. Iya, nama-nama anggota yang Anggun, Dina, benar ya? Rina, benar? Benar nggak? Dwi Elvira, benar ya? Benar, Pak. Benar ya? Benar, Pak. Oke, Rizka, Sarah, Nadila ya. Ya. Jadi 10 orang, Herian, Hendra ada sih. Oke. Itu ya. Oke, itu. Dan ini ada di dalam hari pertama semua itu ada filenya. Yang lainnya enggak ada. Itu file keseluruhan tugas. Ya. Baik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk tugas asinkronus selama 2 hari. Senin ya, ini kan weekend. Kamu malam mingguan lah dulu malam ini, gitu ya. Santai-santai dulu. Kan habis seminggu belajar terus kan, baik sinkronus mau sinkronus. Senin baik kamu ngawinnya tuh. Udah satu buru-buru ya. Oke, Senin ngawinnya tuh santai. Karena pembelajaran memang di hari Senin. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi di awal saya katakan bahwa saya punya tanggung jawab untuk membersamakan pembelajaran agenda ketiga. Maka kalau kalian ada pertanyaan, silakan WA-kan saja ke sini. Nah, itu nomornya. 081271691000 ya. Oke. Dan itu juga saya kirimkan. Ambil itu yang apa itu tugas asinkronus itu yang saya tak paparkan tadi yang tugas. Kalau untuk materi enggak usah lah ya, karena materinya simpel kan. Oke. Nah, downloadlah di laptop kamu untuk tugas itu ya. Oke, sehingga kalian bisa mulai tahu oh, ini tugas saya gitu. Oke. Itu di bawahnya ada nomor WA saya. Tolong jangan ini ya, jangan pelit dengan saya ya. Maksudnya gini, aku enggak 1000, aku enggak 999 belah. Nganyang lah dikit dengan coach tuh. Ya kamu ketik 0812716999, enggak nyambung dia. Ya. Atau kamu nak baik, aku nak baik dengan coach tuh, aku kasih bonus lah 100. Jadi 7169 1100 enggak nyambung juga dia. Iya, oke. Makanya pas. Ujungnya pas harus 1000 ya. Enggak usah ditawar-tawar lagi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silakan saja di WA atau di medsos ya. Medsosnya itu sudah dicatat kan medsosnya kan? Dicatat ya. Oke. Izin, Pak. Ya, silakan. Dina, kenapa Din?
Itu videonya full harus tampak wajah terus Pak ya dari awal sampai akhir untuk learning journal. Boleh mau di ini boleh. Tapi kalau saran saya boleh wajah atau boleh menggunakan yang lain. Misal, tapi di wajah itu tetap di perkenalan itu tetap gitu. Mungkin Perkenalan ya. mungkin maksud Dina tuh perkenalan mungkin Dina nanti ada kayak semacam tayangan gitu ya. Ya, Nah, boleh, tapi di dubbing ya, di dubbing pakai ya suara dubbing. Dina. Ya. Kemudian videonya jangan jangan monoton ya, maksudnya itu jangan lempeng begitu, ada tulisannya gitu ya. Ya gitu ya, ada pembukaannya. Ya, ada pembukaan, ada penutupan. Ya, jangan dibuka beda ditutup. Tengah-tengah dia. Ya kan? Ini malah pintu itu kan. Ingat ada kamu masih kecil juga di Marawang Tua. Keluar rumah pintu dari tutup Marawang Tua kan. Jangan biarkan pintu itu tengah-tengah katanya. Gitu ya. Oke, jadi ada pembukaan ada penutupan. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kita untuk sore ini. Ya, selamat berakhir pekan. Ya, oke, jangan lupa kerjakan tugas-tugas itu, ikuti segala prosesnya, ya ikuti arahan dari penyelenggara, juga tugas-tugas yang disampaikan oleh Widya Suaranya dikerjakan. Ya, oke, jangan pikirkan dulu benar atau salah, yang penting ikut yang dikerjakan. Jangan sampai tidak ada sama sekali tidak ada modal untuk tampil atau begitu tanya belum selesai tugasnya gitu. Jangan karena kita tidak mencari yang perfeksionis. Iya, oke ya. Saya tidak mencari yang perfeksionis harus perfect, betul enggak. Yang penting sandam, misalnya kalian isunya isu ya, apa saja mengalir saja ya. Oke, takutnya nanti kalau kamu banyak pertimbangan, sudah. Ya dah, ibu-ibu nih kan. Ibu-ibu nih kalau nak kondangan lamonian banyak pertimbangannya. Pakai baju ini, dah cocok. Ganti lagi ya. Baju lah cocok, jilbab dah cocok gitu. Nah, jangan seperti itu. Jangan kamu bikin tugas dari saya tuh ya. Ya kamu bikin tugas dari saya, rasanya tidak kan noise aku nih. Dirubah lagi, akhirnya waktunya habis ya. Yang penting buat saja dulu semua tugas-tugas yang saya berikan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas tanggapannya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran sinkronis kita pada hari ini. Pembelajaran sinkronis 1 agenda ketiga untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 3, angkatan 7, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Happy weekend ya. Selamat berakhir pekan. Bye-bye. Ya, Izin sama selip Coach. duluan.